Tarian itu. 13. Vika kebingungan. Kenapa teman pantinya tidak kunjung sampai apa ia tersesat? Lantas dipanggil teman kecilnya saat yang lain sudah tertidur. Lily, kamu di mana? Gadis kecil berambut pirang tidak seperti biasa langsung duduk di dekatnya tanpa harus mencarinya dulu. Tumben, mungkin mulai hafal tempat ini. Itu, si Raya kok belum sampai apa dia tersesat. Senyum Lily langsung menghilang berubah mata dan bibir membulat baru teringat sesuatu dan kembali menghilang. Dipanggil berkali-kali tidak terlihat. Ia langsung memaksa Raya agar segera berangkat malam itu juga tapi mata baru saja terpejam sama sekali susah untuk dibuka terpaksa harus menunggu pagi. Menutup telinga dengan bantal suara temanya yang ada di sana terus memanggil. Dia malas diceramahi Vika karena cerobohnya lebih baik kesananya bareng mereka berdua. Pagi harinya Raya dijemput bodyguard yang disediakan ipar untuk selalu mengawalnya setelah meminta izin ke kedua orang tua. Lily menatap langit khawatir. Ia tidak bisa berada di dua tempat sekaligus lantas menghilang mencari bantuan sembari menunggu temannya siap-siap. Baru juga sampai sudah dipanggil lagi. Dengan muka ditekuk mengeluarkan wajah di dinding. Aku sama sekali tidak tahu lo jalannya. Kamu jangan kemana-mana. Gadis kecil berambut pirang itu mengangguk sebelum menghilang lagi. Vika hanya mengirimi alamat dan Sherlock terakhir di perbatasan jalan raya. Sebelum kehabisan sinyal sempat memberitahu belokan mana yang harus dilewati. Setelah itu, dah wassalam selamat mencari. Lagian, Raya tidak melakukan perjalanan sendiri ada Sela dan Lily sebagai pemandu jalan. Keduanya pasti bisa diandalkan. Untuk sementara belum membutuhkan keduanya. Masih aman dengan rute yang diterimanya. Keduanya sampai di titik terakhir alamat yang diberi bingung ini selanjutnya mau kemana. Tapi sepertinya ya lurus saja karena hanya ada jalan itu. Beruntung sampai sini masih siang hari jadi aman. Tersesat sedikit pasti ngaruh. Sampailah di pos tempat Vika kemarin beristirahat. Pasti ini pos yang dimaksud teman pantinya itu. Tempat Vika dijemput warga. Raya dan Ilham istirahat sebentar di teras. Ilham mengelilingi rumah siapa tahu ada kamar mandi di luar dan benar kamar mandi terletak tepat di belakang rumah. Setelah selesai urusannya diberitahu ipar dari bosnya jika ada kamar mandi di belakang. Mereka sekalian menunggu salat asar nanti baru dilanjutkan lagi perjalanan. Arah yang ditempuh masih saja lurus hingga menemukan percabangan jalan. Mulailah keduanya gundah gulana. Jalan mana yang dipilih? Dihentikan laju motor membuka helm teropong menatap spion bertanya. Ia harus ke arah mana ke kanan atau ke kiri? Dengan entengnya gadis itu menggeleng tidak tahu. Menolehlah Ilham ke belakang. Serius. Terus, seenaknya ipar bosnya mengangkat bahu cuek. Gimana mau sampai kalau arah jalannya saja tidak tahu? Sebentar. Raya turun dari boncengan. Melihat kanan kiri mulai memanggil pemandu jalan yang sejak tadi tidak tampak batang hidungnya. Jika sampai itu kedua anak tidak muncul, habislah ia. Sudah sejauh ini tidak tahu harus kemana. Menghubungi percuma sinyal di gawainya saja tidak ada apalagi punya Vika. Sel, Lily, panggilnya memindahi seluruh penjuru sampai ke atas pula. Sejauh mata memandang hanya ada warna hijau pohon dengan segala ukurannya. Ternyata mereka di sana. Lily jongkok di samping Sela memainkan ranting tidak jauh dari Raya berdiri. Agak masuk ke dalam hutan. Hati-hati Rai. Terpaksa ia menuruni sedikit turunan menemui keduanya yang entah sedang mendiskusikan apa. Ini kemana ke kanan apa ke kiri? Gadis kecil itu mendongak tanpa rasa bersalah lantas berdiri mengerutkan kening seperti berpikir lalu menggeleng. Gak tahu. Kamu gimana sih? Kamu kan sudah ke sana. Masak gak tahu. Lily menggeleng lagi. Raya mulai meratapi nasib. Kenapa begini amat? Dikasih petunjuk jalan anak kecil. Buruan sana. Tanya Vika. Belok kanan apa kiri? Menghilanglah keduanya. Baru muncul saling dorong takut-takut diomeli lagi. Gimana? Ke kanan apa ke kiri? Keduanya menunjuk saling berlawanan. Senyum Raya menghilang. Kan keduanya tanya bersama kenapa jawabannya berbeda. Serius, arah mana? Tanya Raya melemah. Dan kali ini bukan lagi berlawanan membentuk silang tapi saling menunjuk menjauhkan lengan. Dihembuskan nafas lemas. Tidak bisa diandalkan. Barulah keduanya menunjukkan arah yang sama. Ke arah kiri tetapi Raya ragu kok jalannya lebih kecil. Serius. Ke sana.
Ah, mungkin ini benar jalan yang kecil. Kan mereka naik motor tidak membutuhkan jalan yang lebar. Sudah, tanya Ilham yang sejak tadi masih nangkring di atas motor gedenya memperhatikan Raya yang ngomong dan marah-marah sendiri. Belok kiri. Jawabnya menaiki kembali di jok belakang. Tanpa bertanya lagi lantas dilajukan motor hingga lebih dalam masuk ke dalam hutan. Jalan aspal dan batu sudah habis dilalui tinggal jalan berumput yang terus semakin masuk hutan. Loh, Raya bingung menuruni motor. Kok jalannya habis semakin kecil jalan yang dibuat bahkan tidak muat untuk motor lewat. Ini jalan juga mulai menanjak dan berbatu apa ia salah jalan. Padahal tadi selama perjalanan masih terus dipandu tapi kenapa jadi begini? Sepertinya kita salah jalan. Beritahu Ilham. Semakin depresi ia merosot ke bawah dengan kedua tangan bertopang ke badan motor. Tidak bisa diandalkan. Tangisnya mulai kesal. Badan capek tapi belum juga sampai malah tersesat di dalam hutan. Sudah. Jangan menangis. Kita cari jalan keluar. Ini sudah mulai mau malam. Ini minum dulu. Tenang pria itu. Dibersihkan air mata sebelum menerima botol yang isinya tinggallah amat sedikit. Kalau kita sampai malam tidak bisa keluar gimana? Jangan mikir yang aneh-aneh. Paling, kemungkinan terburuk aku diciencang sama abang. Serius. Itu seperti sungai. Kita ke sana. Raya mengikuti bodyguardnya menerobos hutan untuk sampai ke tempat yang lebih terbuka dengan jalan sedikit menanjak. Hati-hati, pegangan. Tibalah keduanya di pinggiran sungai yang lumayan luas. Pertama Ilham dengan cekatan mencari kayu kering untuk api unggun sebelum cahaya dilahap bulan. Kita sebaiknya bermalam di sini. Terlalu bahaya kalau berjalan malam hari yang ada kita semakin tersesat. Setidaknya ada tempat berteduh di ruangan terbuka dan dekat sungai. Raya menurut meski berat rasanya bermalam di hutan tapi mau bagaimana lagi. Dibantu mendirikan tenda. Setelah jadi keduanya berbagi tugas sebelum matahari benar-benar tenggelam. Pria itu sudah bisa menebak akan berakhir seperti ini. Setelah tahu tempat tujuan dengan kondisi seperti ini, ia sudah berwanti-wanti membawa alat camping. Ilham menangkap ikan dengan alat seadanya. Kapan lagi bisa merasakan ini kembali bersatu dengan alam liar? Meskipun harus membawa beban yang mengerikan. Sedangkan ipar dari bosnya merebus air menyiapkan makanan untuk makan malam nanti. Selesai salat maghrib keduanya mendinginkan badan di dekat api unggun sekalian makan malam. Beruntung tadi di jalan membeli makanan buat makan malam tapi Ilham ingin makan sesuatu yang beda. Mau mie? Tanya Ilham mengeluarkan perlengkapan masak dengan ukuran serba mini. Padahal tadi ia sudah kaget lelaki itu membawa panci segala. Ini malah. Serius, kamu bawa mie? Ini semua. Wah, tanyanya balik antusias. Raya menelan ludah tidak sabar membayangkan makan makanan favoritnya di alam bebas ini. Pasti, tidak mungkin aku lewatkan momen seperti ini. Pantas, bawaanmu banyak banget. Tawa ejeknya. Ilham cuma tersenyum padahal dibanding dengan bawaan wanita di depannya tidak ada apa-apanya. Biasa wanita. Tidak lupa mie mereka diberi potongan cabai tetapi sayang tidak ada telur tapi ini sudah lebih dari cukup enak sekali apalagi porsi jumbo. Per orang 2 bungkus mie. Ditambah ikan bakar. Wih mantap. Sosis. Nugget. Apa ini? Banyak banget. Wah, roti kesukaanku. Snack. Ada apa lagi? Keluarkan semua Wah, minuman soda. Paket lengkap. Kopi. Teh. Ada. Ilham. Mau. Habiskan. Raya masih terus mengobrak-abrik bekal Ilham yang banyak sekali. G***ila setas kecil. Kok gak sekalian bawa telur? Lah,